Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai COVID-19 dengan narasumber adalah seorang dokter di UPT Puskesmas Trawas. Beliau adalah Dokter Sandra. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah sehat. Jadi katanya ada yang mau ditanyakan ya mengenai COVID-19 atau virus corona. Apa yang mau Betul dokter. ditanyakan? Yang saya tanyakan beberapa belakangan ini kan marak terdengar tentang rapid test. Rapid test itu adalah seperti apa dokter? Rapid test itu adalah salah satu tes untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona. Rapid test sendiri sifatnya dia screening awal ya. Jadi screening awal untuk orang-orang yang kita anggap berisiko untuk terinfeksi virus corona. Yang saya pernah dengar itu tes mengenai antibody. Antibody sendiri itu apa dokter? Jadi rapid test ini memang Mbak yang dideteksi itu antibody terhadap virus corona ya. Jadi kalau antibody sendiri itu suatu protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh, di mana dihasilkan apabila tubuh itu terinfeksi virus atau bakteri. Jadi antibody itu untuk melawan virus atau bakteri tersebut. Kemudian bagaimana cara melakukan rapid test ini dokter? Ya, jadi rapid test ini kita menggunakan sampel dari darah ya. Jadi nanti kalau Mbak Titin pernah diambil darahnya untuk pemeriksaan mungkin tipes atau mungkin pemeriksaan darah lengkap. Jadi seperti itu ya, nanti diambil sampel darahnya biasanya dari pembuluh darah di siku ya, kita ambil sekitar 3 cc. Nah, itu kemudian nanti diteteskan ke alat rapid testnya itu, alat tesnya untuk diketahui hasilnya. Berarti langsung jadi seperti itu dokter ya? Hasilnya langsung jadi, mungkin perlu waktu sekitar 30 menit. Mengenai untuk hasil pemeriksaannya itu berupa angka atau sekedar indikator atau bagaimana? Ya, jadi nanti hasilnya itu berupa bukan berupa angka ya, tapi berupa nanti reaktif atau non reaktif. Nanti hasilnya berupa kata-kata reaktif atau non reaktif. Itu saja. Untuk arti reaktif maupun non reaktif sendiri itu apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Ya. Kalau hasilnya nanti reaktif, berarti ada indikasi seseorang itu terinfeksi oleh virus corona. Tapi harus dipahami dulu bahwa ini bukan diagnosa pasti. Jadi hanya indikasi, hanya perkiraan. Karena apa? Hasil reaktif itu sendiri juga bisa ditimbulkan oleh infeksi oleh virus yang lain. Jadi kalau hasilnya nanti reaktif, nah akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab itu pemeriksaan dari hapusan hidung bagian dalam. Nanti diperiksakan di laboratorium. Nah, hapusan swab itu untuk mengetahui keberadaan virusnya. Jadi kalau tadi rapid test itu untuk mendeteksi atau memeriksa kadar antibodinya, kalau pemeriksaan swab itu untuk melihat atau menemukan virusnya. Kalau hasilnya non reaktif itu juga kita tidak boleh senang dulu, tidak boleh lega dulu. Karena apa? Bisa jadi hasil non reaktif itu artinya kita bisa ada dua. Jadi bisa kita tidak terinfeksi virus corona atau kita terinfeksi tapi masih tahap awal. Jadi antibodi yang diproduksi tubuh kita untuk melawan virus itu jumlahnya masih kurang sehingga waktu diperiksa di laboratorium tidak terdeteksi. Kalau hasilnya non reaktif itu yang bagus 10 hari kemudian harus diulang. Kalau hasilnya tetap non reaktif berarti aman, dia tidak terinfeksi virus corona. Tapi kalau hasilnya berubah jadi reaktif, berarti pemeriksaan yang pertama itu sebenarnya dia sudah terinfeksi tapi tahap awal, jadi belum terdeteksi. Begitu. Stigma yang beredar di masyarakat kita ini kan bahwa yang sudah melakukan rapid test dan hasilnya reaktif dicurigai bahkan disangka adalah sudah menderita positif corona. Itu bagaimana dokter? Ya, jadi stigma itu salah ya Mbak ya. Karena apa? Sekali lagi seperti saya bilang di awal, rapid test itu sifatnya hanya screening,
hanya penapisan apabila seseorang kira-kira terindikasi untuk terinfeksi apa tidak. Diagnosa pasti untuk COVID-19 ini atau infeksi virus corona ini dengan hasil swab. Kemudian rapid test ini juga sebenarnya sih harusnya dilakukan untuk semua orang. Tapi karena keterbatasan alat, keterbatasan biaya, akhirnya tidak semua orang bisa di rapid test. Jadi kita memilih orang-orang yang kita anggap berisiko tinggi untuk kita lakukan rapid test, misalnya tenaga kesehatan, kemudian pedagang di pasar yang ketemu orang banyak, kemudian mungkin dari Pak Polisi atau Pak Tentara, kemudian atau mungkin juga takmir masjid, ya itu yang kita pilih. Dan belum tentu juga loh kita yang belum dilakukan rapid test ini berarti kita tidak terinfeksi virus corona ya, hanya karena kita belum dapat kesempatan dites aja. Siapa tahu kita yang belum di rapid test ini malah kita sudah terinfeksi terlebih dahulu. Kebetulan saat ini kan yang dicek terlebih dahulu adalah dari orang kesehatan, dokter ya. Iya. Makanya masyarakat mengira bahwa kita adalah sumber penularan begitu, atau bagaimana, dokter? Iya, jadi karena saya bilang tadi, karena memang tidak semua orang sebenarnya beruntung ya bisa di rapid test, jadi memang dipilih orang-orang yang berisiko. Nah, tenaga kesehatan seperti saya, seperti Mbak Titin ini termasuk dianggap yang berisiko karena tiap hari ketemunya dengan orang sakit. Jadi mungkin saja kita ini sendiri tertular dari pasien ya. Hanya karena pasiennya itu belum di rapid test, jadinya kita tidak tahu pasiennya itu hasilnya reaktif atau non reaktif. Mungkin ada saran bagaimana cara untuk tetap dalam menghadapi pandemi virus corona kali ini? Ya, nanti ada yang mau saya tambahkan lagi ya. Jadi nanti kalau yang mengenai hasil rapid test sebelum menginjak ke tadi yang pertanyaan Mbak Titin, kalau hasil rapid testnya reaktif ya dilanjutkan dengan swab, dan penderitanya sendiri atau orang yang diperiksa tadi itu dia harus isolasi mandiri selama 14 hari atau sampai hasil swabnya keluar. Isolasi mandiri tapi tetap juga dia menerapkan prinsip-prinsip PHBS ya, kemudian jangan lupa cuci tangan, kemudian jangan lupa pakai masker, menjaga jarak dengan orang sekitar. Apa tadi pertanyaannya? Cara-cara yang dilakukan pada kondisi pandemi pada saat ini. Ya, yang harus kita lakukan sebagai masyarakat pada umumnya ya, saya tidak bicara masyarakat tenaga kesehatan, tapi masyarakat pada umumnya tetap menerapkan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi tetap diterapkan physical distancing, tidak keluar rumah bila memang tidak perlu sekali. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Dan jangan lupa untuk cuci tangan, pakai sabun aja cukup dengan air yang mengalir. Kalau tidak ada, baru pakai hand sanitizer setiap kali kita habis melakukan sesuatu atau mau melakukan sesuatu. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan lupa minum air putih yang banyak. Terima kasih dokter atas saran-saran yang telah diberikan dan perbincangan kita mengenai COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah di rapid test dengan hasil reaktif belum tentu pasien tersebut menderita corona, karena perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan corona atau tidak. Demikian perbincangan kita pada kali ini. Semoga kita tetap sehat dan bisa bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Salam sehat.